Tapi terlepas dari perdebatan masalah zakat, kapan dan di mana jumlahnya dan sebagainya, wajib atau tidak, kita ini wajib berzakat atau tidak. Tapi ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mengeluarkan sebagian yang rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan nominalnya berapa? Ya kalau mengacu kepada Yusuf Qaradawi ya minimal 2,5%. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ikhwan fillah arsyadani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul bermajelis untuk membaca Al-Qur'an dan mendengarkan beberapa ayat dari kalamullah yaitu Al-Qur'an. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada ikhwan fillah arsyadani wa rahimakumullah, alhamdulillah kemarin kita sudah membahas satu ayat dari Quran surat Al-Tin ya, inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwasanya manusia diciptakan dalam keadaan sebaik-baiknya atau sebagus-bagusnya. Pada kesempatan kali ini ingin kita sampaikan awal dari surat Al-Baqarah ya. Awal dari surat Al-Baqarah. Namun nanti yang akan saya lebih tekankan adalah yang akhir dari ayatnya. Di sini dijelaskan, di sini tertulis A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Alkitab, yang dimaksud itu adalah Al-Qur'an. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan ini juga merupakan rukun iman yang termasuk rukun iman gitu ya, bahwasanya percaya kepada kitab-kitab Allah. Penjelasan tentang percaya kepada, mengimani kepada kitab-kitab Allah, yaitu kita harus mengimani Al-Quran dengan tanpa keraguan ya. Jadi kalau kita masih ada keraguan di dalam hati kita tentang kebenaran Al-Quran, maka iman kita tidak sempurna. Atau bahkan kita meyakini, kita yakin bahwasanya Al-Quran ini ya tidak ada keraguan, tapi masih percaya kepada keyakinan-keyakinan lain ataupun ada pedoman hidup yang lain yang benar juga. Ini juga bisa mengurangi sifat keutamaan keimanan kita kepada kitab-kitab Allah. Nah, jadi kita harus meyakini kitab-kitab Allah ini benar, dan terutama adalah Al-Quran. Al-Quran ini sudahlah benar-benar pemberian, benar-benar kalamullah ya, yang isinya adalah sebagai petunjuk lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina, dan orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman, bil ghaibi, kepada hal yang gaib ya. Jadi di kehidupan ini ada yang sifatnya fisik. Fisik itu ya kelihatan dan bisa dirasakan oleh panca indera, bisa dipegang, bisa dilihat, bisa didengar ya, bisa diraba gitu ya. Itu adalah hal-hal yang fisik. Tapi ada juga yang non fisik, atau mungkin bisa juga disebut metafisik gitu ya, yaitu hal-hal yang gaib. Termasuk Allah sendiri saat ini
masih gaib di di dalam kehidupan ini masih gaib. Malaikat, jin itu adalah hal-hal yang gaib karena mereka tidak kelihatan bentuknya. Ya. Maka kita harus mengimani hal tersebut. Ya. Terus ciri orang yang bertakwa itu juga wa yuqimunas shalah, dan mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu berbeda dengan mengerjakan sholat. Ya, kalau mengerjakan sholat ya hanya mengerjakan saja. Tapi kalau mendirikan sholat itu ada usaha untuk menegakkan sholat itu sendiri. Gitu ya. Jadi kalau mengerjakan kan ya asal mengerjakan saja. Gitu ya. Mungkin subuh 6:30 sebangunnya lah pokoknya. Nah, atau asar selonggarnya jam 5:30 atau berapa gitu. Isya ya mungkin kalau ngantuknya nggak sholat tapi nggak ada beban. Tapi beda dengan mendirikan. Kalau mendirikan ya seperti tiang itu kan, mendirikan kan ada usaha gitu, ada usaha supaya di tiang yang tadinya rubuh diberdirikan kan ada usaha untuk mendirikan. Begitu juga dengan mendirikan sholat itu ya artinya ada usaha untuk menegakkan sholat itu sendiri, dalam arti usaha untuk sholat berjamaah di masjid ya, walaupun nanti hukumnya berbeda-beda, ada yang wajib, ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah muakkadah gitu ya. Selanjutnya di awal waktu, kalau berjamaah ya otomatis di awal waktu gitu ya. Ada usaha subuh ya berarti harus ada usaha untuk bangun pagi dan sebagainya. Intinya ada usaha untuk melaksanakan sholat itu sendiri. Dan juga mendirikan sholat itu artinya juga ada usaha untuk sholat itu khusyuk ya. Karena sholat yang tidak khusyuk nanti sholatnya malah justru akan menjadi pemberat kita gitu ya, pemberat amal kejelekan kita gitu ya, bukan menjadi pemberat amal kebaikan tapi malah justru amal kejelekan. Selanjutnya juga ada usaha untuk ada hal yang positif yang saat setelah mengerjakan sholat. Misal ya, kan sholat begini ya, salah satu fungsi sholat itu kan as-sholat tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu ya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar gitu ya. Perbuatan keji dan mungkar intinya perbuatan yang tidak baik gitu ya. Nah, maka sholatnya itu bisa menuntun dirinya untuk bisa menjadi lebih baik gitu ya. Tidak dia sholat tapi main dalam arti berjudi gitu ya. Dia sholat tapi mabok masih jalan gitu ya. Dia sholat tapi yang lainnya masih jalan kayak gitu ya. Jadi harus ada usaha bagaimana sholat itu bisa membekas pada diri kita gitu ya. Terus juga itu arti mendirikan sholat ya, tidak hanya sekedar mengerjakan sholat saja. Terus wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, dan memberikan sebagian harta yang sudah di Allah rezekikan kepada mereka. Kita harus memahami betul bahwasanya yang Allah rezekikan kepada kita seberapapun itu ada hak orang lain ya. Kalau kita menggunakan semuanya berarti kita menggunakan hak orang lain yang masih menempel pada rezeki yang ada pada diri kita ya. Walaupun nanti banyak polemik gitu ya, tapi intinya kalau punya harta ya kita keluarkan lah. Itu kan nanti hukumnya, apalagi kalau bicara zakat gitu. Zakat itu kan rumit nanti pembicaraannya gitu ya. Tapi terlepas dari perdebatan masalah zakat, kapan dan di mana jumlahnya dan sebagainya, wajib atau tidak, kita ini wajib berzakat atau tidak. Tapi ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mengeluarkan sebagian yang rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan nominalnya berapa? Ya kalau mengacu kepada Yusuf Qaradawi ya minimal 2,5%. Kita dapat gaji, Pak Wahyu dapat gaji 5 juta, ambil 2,5% lagi. Gitu ya. Ambil 20,5%, kasihkan ke yayasan lagi, ini zakat saya atau ini sedekah saya. Kayak gitu. Itu lebih
lebih baik. Kok kenapa nggak ke yang lain? Ya karena kita di sini kan kita harus percaya bahwasanya kita tepat sasaran. Kalau kita ke yayasan sendiri tidak mau, berarti kita nggak yakin bahwasanya penyaluran sedekah kita ini tepat sasaran. Kan banyak itu anak-anak yatim, anak-anak duafa dikasihkan ke anak-anak panti asuhan, atau nitip tolong ini kasihkan ke si Oga Ogi atau si Jeffrey kayak gitu ya. Kan Jeffrey kan anak angkatnya Pak Wahyu. Gitu ya. Bah, intinya keluarkan kita zakatnya.